Sahabat catatan langit, ada jalan yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia. Jalan itu tidak dipenuhi sorak-sorai, tidak dihiasi gemerlap dunia, bahkan sering sepi dari perhatian siapapun. Namun, di balik kesunyian itu, ada cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Itulah jalan para kekasih Allah. Mereka tidak haus dengan tepuk tangan manusia, tidak mencari kemegahan yang cepat sirna. Yang mereka cari hanyalah ridha Allah, satu-satunya penentu bahagia di dunia dan akhirat. Kesunyian itu bukan kehampaan, justru di dalamnya ada zikir yang mengalun, doa yang tersembunyi, dan cinta yang membara dalam diam. Semakin sunyi langkah mereka di dunia, semakin harum nama mereka di langit. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Surat Yunus ayat 62. Maka jangan heran bila jalan mereka tampak sunyi bagi manusia, sebab justru disitulah mereka ditemani oleh Allah. Bahkan surga pun merindukan hamba-hamba yang memilih berjalan dalam diam, jauh dari hiruk pikuk, namun begitu dekat dengan Allah yang Maha Mengerti. Sekarang, mari kita akan merenungi rahasia jalan sunyi para kekasih Allah. Jalan yang mungkin tak banyak dipilih manusia, tetapi selalu dirindukan oleh surga. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Kesunyian sering dianggap sebagai kekosongan. Banyak orang takut sendirian, takut jauh dari keramaian, seakan-akan sepi adalah musuh yang harus dihindari. Padahal, bagi para kekasih Allah, sunyi bukan berarti kosong. Ia justru penuh, dipenuhi oleh zikir yang menghidupkan hati, doa yang menguatkan jiwa, dan cinta yang tak pernah padam kepada Allah. Mereka memilih menjauh dari hiruk-pikuk dunia bukan karena membenci kehidupan, tetapi karena tidak ingin hatinya terikat pada yang fana. Dunia ini begitu cepat menipu. Apa yang bersinar seringkali hanyalah fatah morgana, indah dari kejauhan namun hilang saat digapai. Dalam kesunyian, para kekasih Allah menyelamatkan diri dari tipu daya itu. Mereka menemukan ruang untuk bernafas dengan tenang, untuk menundukkan hati di hadapan Sang Pencipta. Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini adalah pegangan mereka. Betapa dunia bisa menawarkan 1000 hiburan, namun tak ada satupun yang benar-benar menenangkan hati selain mengingat Allah. Zikir di jalan sunyi adalah perisai dari kegelisahan yang terus-menerus menghantui manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Hati yang kosong dari zikir adalah hati yang mati meskipun pemiliknya masih hidup." Ungkapan ini seakan menjadi cermin bahwa hidup tanpa Allah hanyalah tubuh tanpa ruh, berjalan tanpa arah. Kesunyian para kekasih Allah justru dipenuhi kehidupan sejati karena mereka senantiasa bersama Allah dalam diam. Jalan sunyi itu bukan jalan putus asa, melainkan jalan rindu. Rindu yang menuntun mereka untuk terus memanggil nama Allah, bahkan saat tidak ada seorang pun mendengar. Di saat dunia ramai dengan tepuk tangan, mereka justru tenang dengan bisikan istighfar. Di saat orang lain berlomba mengejar panggung, mereka memilih sajadah yang sederhana sebagai tempat bercakap dengan Tuhan. Di mata manusia, mungkin mereka dianggap asing, tidak populer, bahkan aneh. Tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, "Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu." Hadis riwayat Muslim. Kesunyian para kekasih Allah adalah keasingan yang indah, sebab mereka asing di dunia namun dirindukan di langit. Ada rahasia yang tidak diketahui banyak orang, bahwa tetesan air mata yang jatuh di sajadah ketika malam hening adalah mutiara yang sangat berharga di sisi Allah.
Para kekasih Allah memahami hal ini. Mereka tidak meneteskan air mata karena lemahnya jiwa, melainkan karena kuatnya cinta dan takutnya mereka kepada Allah. Tangisan mereka bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan rindu. Rindu yang membuat hati gemetar menyebut namanya. Rindu yang menjadikan doa-doa terucap lirih, meski tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Mereka sadar bahwa doa yang diiringi tangisan adalah doa yang lebih tulus, doa yang keluar dari kedalaman jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah sebabnya, air mata para kekasih Allah bukan air mata yang sia-sia. Satu tetesnya saja bisa menjadi penyelamat di hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dan ahli zuhud, pernah berkata, tangisan seorang hamba karena takut kepada Allah lebih aku cintai daripada sedekah emas yang banyak. Kata-kata ini menunjukkan betapa agungnya nilai air mata yang lahir dari hati yang ikhlas. Namun menariknya, para kekasih Allah yang sering menangis di dunia justru kelak menjadi orang yang paling banyak tersenyum di akhirat. Tangisan mereka di dunia hanyalah permulaan dari senyum abadi di hari perjumpaan dengan Allah. Mereka sadar bahwa setiap malam yang mereka habiskan dalam doa, setiap tetes air mata yang mereka sembunyikan dari manusia, semuanya akan dipertemukan kembali dalam bentuk kebahagiaan yang tiada tara. Di jalan sunyi itu, mereka menangis tanpa diketahui siapapun, tetapi senyum mereka kelak akan disaksikan seluruh makhluk di padang mahsyar. Saat manusia lain sibuk mencari pertolongan, mereka telah dipeluk oleh rahmat Allah, hasil dari doa-doa yang mereka panjatkan di malam penuh kesunyian. Jalan sunyi ini mungkin terasa berat, tetapi justru itulah yang membuat surga merindukan mereka. Tangisan yang lahir di dunia fana akan berganti senyum indah saat wajah mereka memandang Rabbul Alamin. Jalan sunyi para kekasih Allah bukanlah jalan yang penuh bunga, melainkan jalan yang kadang ditaburi duri. Ada luka yang tak tampak, ada kesepian yang membungkus, bahkan ada pengkhianatan yang datang dari orang-orang terdekat. Namun semua itu tidak memadamkan cahaya iman dalam hati mereka. Justru di tengah luka itulah cinta mereka kepada Allah diuji dan diperkuat. Kesabaran adalah kunci utama bagi mereka yang menapaki jalan ini. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini bukan hanya perintah, melainkan juga janji, bahwa siapapun yang bersabar di jalan Allah tidak pernah dibiarkan sendirian. Allah selalu membersamai mereka dengan kasih sayangnya. Para kekasih Allah memahami, kesepian bukanlah tanda mereka ditinggalkan, melainkan tanda bahwa Allah sedang memurnikan hati mereka. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menuliskan, barang siapa yang bersabar, maka ia akan mendapatkan kemenangan, dan siapa yang bersyukur, ia akan mendapatkan tambahan nikmat. Tidak ada ujian yang Allah berikan, kecuali ada rahasia kebaikan di baliknya. Kesabaran di jalan sunyi juga bukan sekadar menahan diri dari keluh kesah, melainkan menerima takdir dengan lapang dada. Para kekasih Allah tidak menuntut agar dunia sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menerima bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan hati mereka hanya berharap balasan di akhirat. Karena itu, meskipun manusia melukai, mereka tidak membalas dengan kebencian. Mereka memilih diam, berdoa, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Rasulullah sendiri telah memberi teladan luar biasa dalam hal ini. Beliau dilempari batu di Taif, dihina di Mekah, dikhianati oleh kaum munafik, namun beliau tetap bersabar. Tangisan beliau di malam hari bukanlah keluhan, melainkan doa yang penuh kasih sayang untuk umatnya.
Jalan sunyi itu memang tidak mudah, tetapi justru itulah yang membuat seorang hamba semakin dekat dengan Allah. Kesabaran juga melahirkan ketabahan, yakni kekuatan untuk terus melangkah meski kaki terasa lelah. Para kekasih Allah tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sehingga mereka tidak berhenti hanya karena ada duri di jalan. Mereka terus berjalan, sebab tujuan mereka bukan dunia, melainkan perjumpaan dengan Allah. Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata, kesabaran itu seperti kepala bagi tubuh. Jika kepala terputus, maka tubuh mati. Begitu pula iman. Jika kesabaran dicabut darinya, maka iman akan hancur. Inilah sebabnya kesabaran di jalan sunyi itu bukan sekadar keutamaan tambahan, melainkan syarat utama agar seorang hamba tetap teguh sebagai kekasih Allah. Jalan ini memang sunyi, sepi dari gemirlap dunia, tetapi di balik ujian yang silih berganti, ada cahaya yang terus menyala. Cahaya itu berasal dari keyakinan bahwa setiap tetes darah, setiap luka hati, setiap kesepian yang dijalani dengan sabar akan berubah menjadi kemuliaan di akhirat. Surga merindukan orang-orang seperti ini, sebab sabar mereka adalah tanda cinta yang murni, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia. Kesunyian di dunia seringkali dianggap sebagai sebuah kekosongan. Padahal dalam pandangan para kekasih Allah, kesunyian adalah ruang yang dipenuhi cahaya. Kesunyian bukan sekadar tidak adanya suara, melainkan hadirnya Allah dalam ketenangan jiwa. Dalam sepi, seorang hamba dapat menemukan dirinya kembali, mendengar bisikan hatinya, dan yang paling indah, mendengar panggilan cinta dari Tuhannya. Allah berfirman, pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Surat Al-Hadid ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa cahaya seorang hamba di akhirat adalah buah dari amalnya di dunia. Di antara amal yang memancarkan cahaya itu adalah munajat dalam kesunyian. Sebab di saat dunia terlelap dan semua manusia sibuk dengan mimpi mereka, seorang hamba berdiri di atas sajadahnya, menumpahkan air mata, lalu berbicara dengan Allah. Tangisan itu yang kemudian berubah menjadi cahaya yang menerangi langkahnya di akhirat. Kesunyian yang diisi dengan doa dan tangisan bukanlah kesepian yang menakutkan. Justru disitulah seorang hamba merasa ditemani oleh Allah. Ibnul Qayyim pernah menuliskan bahwa di dalam hati ada suatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan Allah. Jika hati itu telah merasakan manisnya beribadah kepadanya dalam kesunyian, maka semua kesepian akan berubah menjadi kebahagiaan. Para kekasih Allah memahami betul bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Mereka tidak mencari keramaian untuk membuktikan keberadaan diri, sebab hati mereka telah merasa cukup dengan Allah. Itulah mengapa mereka lebih sering ditemukan dalam keheningan. Air mata mereka adalah bahasa yang tidak didengar manusia, tetapi dicatat malaikat dan dipandang oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Dan seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu matanya berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mulianya orang yang berani merangkul kesunyian. Tangisan mereka di malam hari, yang mungkin tidak pernah diketahui siapapun, kelak akan menjadi cahaya yang menyelamatkan mereka dari kegelapan padang mahsyar. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah selalu dirindukan surga. Sebab mereka tidak hanya berjalan dalam kesunyian di dunia, tetapi juga mempersiapkan cahaya untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Kesunyian itu bukan tanda ketiadaan, melainkan tanda kehadiran. Kehadiran Allah yang begitu dekat, yang menyaksikan setiap tetes air mata, yang mendengar setiap bisikan doa. Dan pada hari ketika semua manusia mencari cahaya,
Orang-orang yang pernah menangis dalam kesunyian akan bersinar. Cahaya mereka tidak padam, sebab ia bersumber dari cinta yang murni kepada Allah. Tidak semua tangisan itu hina. Ada tangisan yang justru mengangkat derajat, meninggikan makom, dan membuat sorga merindukan pemiliknya. Tangisan itu adalah air mata yang jatuh karena takut dan cinta kepada Allah. Betapa indahnya, sebuah tangisan yang lahir bukan dari kesedihan duniawi, melainkan dari kerinduan mendalam seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis ini menunjukkan betapa mahalnya nilai sebuah air mata. Bukan sekedar tetesan, tetapi ia bisa menjadi pelindung dari panasnya neraka dan tiket menuju naungan rahmat Allah. Surga tidak hanya menanti, tetapi juga merindukan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa surga itu berbicara, memanggil, dan menanti penghuninya. Ia menghiasi dirinya dengan keindahan yang tak terbayangkan untuk menyambut hamba-hamba yang telah membersihkan hatinya dengan air mata doa. Mereka yang di dunia memilih jalan sunni bersama Allah, kelak akan disambut dengan pelukan hangat surga. Tangisan doa adalah tanda bahwa hati masih hidup. Orang yang mampu menangis dalam sujudnya sedang mengetuk pintu surga dengan cara paling lembut. Ibnul Qayyim menuliskan bahwa jika hati telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, maka ia akan menangis bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena takut kehilangan Allah. Inilah tangisan para kekasih Allah. Tangisan yang lahir dari rasa takut sekaligus cinta. Bayangkan saat seseorang berdiri sendirian di malam hari, dunia tertidur, bintang-bintang bersinar, lalu ia mengangkat tangannya. Bibirnya bergetar, matanya basah dan hatinya hancur di hadapan Allah. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, kecuali Allah. Tangisan itu yang kelak menjadi saksi di akhirat. Tangisan yang tidak pernah sia-sia, karena ia tersimpan dalam catatan yang tidak akan pernah hilang. Tangisan para kekasih Allah adalah mutiara yang tidak bisa dibeli. Tidak ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan yang bisa menandingi nilainya. Karena itu ulama sering mengatakan, menangislah jika engkau bisa. Jika tidak bisa, maka usahakanlah untuk menangis. Sebab di balik tangisan itu, ada pintu surga yang terbuka. Pada akhirnya, surga merindukan mereka yang hatinya lembut. Surga menanti orang-orang yang hidupnya penuh kerinduan kepada Allah, yang air matanya menjadi saksi cinta. Betapa bahagia nanti ketika Allah berfirman, "Masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Surat Al-Hijr ayat 46, maka surga akan berkata, seolah menyambut, "Inilah hamba-hamba yang pernah menangis di bumi demi Allah dan kini kembali dalam senyum abadi." Tidak semua orang diberi kekuatan untuk menapaki jalan sunyi. Sebuah jalan yang sepi dari tepuk tangan manusia, jalan yang jauh dari keramaian dunia, tetapi justru penuh cahaya yang hanya bisa dilihat dengan mata hati. Jalan itu adalah jalan para kekasih Allah. Mereka tidak mencari pujian manusia, tidak mengejar dunia yang fana, tetapi menapaki langkah-langkah penuh zikir, doa, dan air mata semata karena kerinduan kepada Tuhannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 'Rob kami adalah Allah,' kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, 'Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menjadi penghibur dan penguat bagi orang-orang yang memilih istiqomah di jalan sunyi. Mereka mungkin berjalan sendirian di bumi, tetapi di langit mereka ditemani oleh malaikat. Jalan sunyi ini memang tidak mudah. Kadang penuh ujian, kadang berliku, bahkan sering membuat seorang hamba merasa terasing.
Ibnul Qayyim pernah berkata, orang yang berjalan menuju Allah akan terasa asing di dunia, tetapi kelak akan menjadi orang yang paling akrab dengan Allah di akhirat. Beginilah hakikat jalan sunyi. Ia menuntut kesabaran, kesetiaan, dan hati yang selalu kembali kepada Allah meski seluruh dunia berpaling. Seorang hamba yang menapaki jalan ini mungkin tampak biasa di mata manusia. Tidak terkenal, tidak diagungkan, bahkan kadang dipandang rendah. Tetapi di sisi Allah, mereka adalah orang-orang mulia. Malaikat mendoakan mereka, surga merindukan mereka, dan rahmat Allah menaungi setiap langkahnya. Bayangkan, seseorang yang berjalan di tengah malam, sendirian, namun hatinya penuh zikir. Setiap langkahnya adalah tasbih. Setiap helaian napasnya adalah doa, dan setiap tetesan air matanya adalah permata yang Allah simpan. Jalan itu mungkin tampak sepi, tetapi sesungguhnya ia dipenuhi cahaya. Cahaya yang tidak dipahami orang-orang yang sibuk mengejar dunia, tetapi dirasakan indah oleh hati yang selalu merindu Allah. Inilah jalan sunyi yang sesungguhnya, sepi dari dunia, tetapi dipenuhi cinta Allah. Tidak ada yang lebih berharga dari itu, sebab siapapun yang istiqomah menapakinya, kelak akan mendengar panggilan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Sahabat catatan langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga doa dan tangisan yang dicintai Allah. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.